Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danadi, NIM 1916010005, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan sebuah pengolahan data, itunya pengolahan data simultan dengan menggunakan aplikasi EVIS, yang mana tujuan saya untuk melakukan atau membuat video ini tentunya yang pertama untuk melengkapi nilai ujian akhir semester ekonomi mereka saya, yang kedua untuk saling berbagi ilmu kepada teman-teman yang membutuhkan sekalian. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Terlebih dahulu kita akan menampilkan judul rangkaian dan lain-lainnya. Judul penelitian pengolahan kita pada kali ini itu analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode tahun 1990 sampai 2020. Kerangka konseptualnya bisa kita lihat, Y-nya ada 3 dan X-nya ada 9. Variabel endogen variabel endogennya ada 3. Pertama, neraca transaksi berjalan Y1, pertumbuhan ekonomi Y2, nilai tukar Y3. Variabel eksogennya harga minyak X1, keterbukaan ekonomi X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, ekspor X8, suku bunga X9. Selanjutnya hasil uji identifikasi persamaan simultannya dapat kita lihat bahwa untuk persamaan neraca transaksi atau Y1 berjalan, yaitunya K besar dikurang K kecil besar dari M dikurang 1, yang mana K besarnya terdiri dari X1 sampai X9, K kecil terdiri dari X1, X2, X4, X5, X6. M kecil terdiri dari Y1, Y2, Y3. Jadi artinya 9 dikurang 5 besar dari 3 dikurang 1. Maka dia over-identified. Maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Yang kedua, untuk persamaan Y2 pertumbuhan ekonomi sama seperti yang tadi, K besar dikurang K kecil besar dari M dikurang 1. Yang mana K besar adalah X1 sampai X9, K kecil X3, X4, X5, X6, dan X7. M kecilnya Y1, Y2, Y3, jadi pada diartikan 9 dikurang 5 besar dari 3 dikurang 1, maka dia over-identified. Maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Untuk Y3, persamaan nilai tukar. K besar dikurang K kecil besar dari M dikurang 1. Yang mana K besarnya adalah X1 sampai X9, K kecilnya X4, X5, X6, X8, dan X9. M-nya terdiri dari Y1, Y2, Y3. Jadi dapat diartikan 9 dikurang 5 besar dari 3 dikurang 1, maka dia over-identified. Maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Selanjutnya bentuk persamaan ekonometrik persamaan simultan untuk masing-masing endogen. Untuk Y1T, beta 0 ditambah beta 1 Y2T ditambah beta 2 log Y3T ditambah beta 3 X1T ditambah beta 4 X2T ditambah beta 5 X4T ditambah beta 6 X5T ditambah beta 7 X6T ditambah RTM 1T. Itu untuk persamaan Y1. Untuk Y2T sama dengan beta 8 ditambah beta 9 Y1T, beta 10 log Y3T, beta 11 X3T, beta 12 X4T, beta 13 X5T, beta 14 X6T, beta 15 X7T, ditambah RTM 2T. Untuk persamaan Y3, itunya Y3T sama dengan beta 16 log Y3T, beta 17 Y1T, beta
18 Y2T, beta 19 Y4T, beta 20 X 5T, dan beta 21 X 6T, ditambah beta 22 X 8T, ditambah beta 23 X 9T, ditambah error dan 3T. Baik, untuk prosesnya, terlebih dulu proses pengumuman datanya, tentu kita terlebih dulu masuk ke aplikasi eViews-nya. Pertama-tama kita klik yang pertama, masukkan di sini sesuai dengan soal. Klik OK. Klik empty group. Setelah di sini kita akan memasukkan nilai yang telah tersedia atau soal yang telah tersedia. Di sini kita ganti namanya data group. Kita klik OK. Kita akan dapatkan di sini tampilan data group. Selanjutnya, klik Customication. Ini kita masukkan persamaan dari Y1. Persamaan Y1-nya adalah Y1 C Y2 1 C Y2 log Y3 X1 X2 X4 X5 dan X6. Metodenya kita ganti dengan TSLS. Sini kita klik semua X-nya. Oke. Sini kita mendapatkan hasil dari persamaan Y1. Karena interpretasinya adalah Y1T 8.31 dikurang 0,52 ditambah 1.69 ditambah 0.00 dikurang 0.00
dikurang 0,40 dikurang 0,18 ditambah 0,04. Kita simpan. Persamaannya 1. Klik OK. Kemudian kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan persamaan Y1. View. Pertama, uji normalitas. View. Residual diagnostik. Selanjutnya, histogram. Histogram normality test. Maka di sini kita akan mendapatkan hasil dari uji normalitasnya. Interpretasinya adalah nilai probability-nya besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya nilai heterosklerosis. Diagnostik, terus heterosklerosity test. Sini kita klik OK. Di sini kita akan mendapatkan hasilnya, persamaannya. Karena nilai probability OBS RS squared besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heterosklerositas atau homokedastisitas. Selanjutnya persamaan autokorelasi. Kita klik OK. Sini kita akan mendapatkan hasilnya. Hasil dari persamaan uji asumsi autokorelasi. Di sini nilai probability OBS RS squared-nya kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya uji multikolinialitas. Samaannya
Y2 log Y3, X1, X2, X1, X2, X4, X5, dan X6. Kita klik OK. Di sini kita dapatkan persamaannya, hasil dari persamaannya. Untuk persamaan Y1 dari uji asumsi multikolonialitas. Selanjutnya kita akan melakukan persamaan Y2 sini untuk persamaan Y2-nya Y2 C Y1 log Y3 X3 X4 X5 X6 dan X7. Di sini kita ganti dengan TSLS dan klik di sini semua X-nya. X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. Sini kita klik OK. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan hasil dari Y2, sama dari Y2-nya. Kita simpan nama persamaan Y2. Kita klik OK. Untuk interpretasi persamaan Y2-nya, itunya min 69.58 dikurang 4.87 Y1 ditambah 6.58 log Y3 dikurang 4.90 X3 ditambah 2.12 X4 dikurang 0.56 X5 dikurang 0.18 X6 ditambah 0,0.00. Untuk persamaannya. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasiknya. Kita mulai dengan uji normalitas. View, sudah diagnostik. Sudah diagnostik. Histogram. Nilai probability-nya besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, uji
heteroskedastisitas. Klik OK. Maka di sini kita akan mendapatkan persamaannya. Di sini karena nilai probability OBS RS squared besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Sini 0,2780. Selanjutnya uji autokorelasi. Oke. Ini kita mendapatkan hasil dari persamaan autokorelasi. Di sini karena nilai probability OBS RS squared besar dari 0,07, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinialitas. Quick. Series. Correlation. Di sini kita akan masukkan persamaan untuk multikoliniasi Y2. Y1 log Y3 X3 X4 X5 X6 X7. Klik OK. Di sini kita akan mendapatkan hasil persamaannya. Selanjutnya kita akan cari persamaan untuk Y3. Masukkan rumusnya di sini. Log Y3, C, Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9.
Metodenya diganti dengan TSLS. Klik OK. Kita simpan. Name. Persamaan Y3. Persamaan Y3. Kita klik OK. Untuk persamaan Y3, interpretasinya adalah Y3T 17.73 ditambah 0.10 dikurang ditambah ulangi 17.73 ditambah 0.10 Y1 dikurang 0.05 Y2 dikurang 0.49 X4 ditambah 0.08 X5 dikurang 0.00 X6 dikurang 0.00 X8 dikurang 0.03 X9. Demikian persamaannya untuk Y3. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Untuk yang pertama, uji normalitas. Oke, di sini kita akan mendapatkan hasil dari probability untuk Y3. Probability-nya 0.60, 31, dan 10. Interpretasinya karena nilai probability besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Kita akan dapatkan persamaannya. Interpretasinya kalau nilai probability OBS RS squared besar dari 0,05, berarti model persamaan regresi tidak mengandung homokedastisitas atau homokedastisitas. Atau heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji asumsi autokorelasi. Oke. Ini kita akan mendapatkan juga persamaannya. Karena nilai probability OBS RS squared kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Intinya. Yang 0.0068.
Selanjutnya, uji asumsi multikolonialitas. Quick, group statistik, relation. Sini kita masukkan persamaannya. Ini oke. Jadi kita akan dapatkan hasil dari persamaan Y3 untuk uji asumsi multikolonialitas. Coba kita lihat di layar. Demikian persamaan simultan yang saya lakukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.